Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat belajar? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pandemi COVID-19 memaksa pemerintah menutup sementara semua jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Sekolah boleh saja ditutup, tetapi belajar tetap harus berlanjut. Setuju kan sahabat? Ya, di era digital ini, perkembangan teknologi telah mengubah gaya hidup kita semua, baik dalam bekerja, berkarya, berjualan, bermain, bersilaturahmi, maupun belajar. Memasuki abad 21, kemajuan teknologi telah masuk ke berbagai sendi kehidupan, tidak terkecuali di bidang pendidikan. Salah satu tantangan pendidikan dewasa ini ialah membangun kecakapan abad 21 dengan Kalikom. Apa itu Kalikom? K, karakter, Li, literasi, Kom, kompetensi. Sahabat belajar, portal rumah belajar merupakan salah satu pembelajaran berbasis web yang di dalamnya terdapat beragam konten dan aktivitas pembelajaran yang menarik dan berisi layanan pembelajaran berupa yang pertama, fitur utama tentunya. Fitur utama ini terdiri atas sumber belajar, kelas digital, laboratorium maya, dan bank soal. Dan yang kedua, fitur lainnya, yaitu ada BSE, buku sekolah elektronik, modul digital, peta budaya, wahana jelajah angkasa, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau yang disingkat dengan PKB. Yang ketiga, fitur pendukung yaitu karya komunitas, karya guru, dan karya bahasa dan sastra. Dan yang keempat ialah sumber alternatif bagi partner rumah belajar, yaitu berupa video on demand atau VOD, mobile edukasi, suara edukasi, dan radio edukasi. Sahabat belajar, kali ini kita akan melakukan pembelajaran online dengan memanfaatkan salah satu konten yang ada di dalam rumah belajar, yaitu sumber belajar. Di sini peserta didik diminta untuk melihat video yang sudah tersedia. Materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini ialah kompetensi dasar 3.5, yaitu menganalisis ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Belajar. Model pembelajaran yang digunakan ialah Discovery Inquiry Learning. Sahabat belajar, langkah pertama ialah stimulus. Stimulus merupakan bahan yang akan digunakan untuk menarik minat dan keaktifan peserta didik agar mereka merasa nyaman dan tergugah untuk belajar. Langkah kedua, perumusan masalah. Supaya peserta didik lebih fokus dalam menyimak materi, maka saya memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi tersebut. Dalam hal ini, peserta didik mencari jawaban atau informasi dari sejumlah pertanyaan yang sudah diberikan melalui berbagai sumber belajar lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan berdiskusi dengan sesama peserta didik melalui grup kelas di WA yang selanjutnya merumuskan masalah. Langkah ketiga, pengumpulan data. Setelah mereka menyimak, menelaah materi lebih dalam, maka peserta didik mengumpulkan informasi atau data yang telah mereka dapatkan dari berbagai sumber tadi guna menjawab rumusan masalah tersebut. Jadi guru sambil lalu mengamati kegiatan ini dan membimbing peserta didik yang kurang memahaminya. Langkah keempat ialah pemrosesan data. Setelah data berhasil dikumpulkan, maka peserta didik memproses berbagai informasi data sesuai dengan kebutuhan dalam rumusan masalah dan mengolahnya ke dalam bentuk slide PowerPoint dengan jumlah slide maksimal 10 halaman. Langkah kelima ialah verifikasi. Setelah data sudah diproses, maka satu persatu peserta didik menunjukkan hasilnya di grup WA dan saling berkomentar dengan cara hasil kerja peserta didik nomor absen 1 akan ditelaah oleh peserta didik nomor absen 2. Hasil kerja peserta didik nomor absen 2 akan ditelaah oleh peserta didik nomor absen 3 dan seterusnya.
hingga hasil kerja peserta didik nomor absen terakhir akan ditelaah oleh peserta didik nomor absen 1 atau pertama. Langkah keenam ialah generalisasi atau kesimpulan. Setelah sama-sama menelaah hasil pekerjaannya, maka tentunya ada proses diskusi, tanya jawab yang pada endingnya mengarah pada sebuah kesimpulan. Nah, di sini juga akan ada perbaikan dan masukan dari sesama peserta didik, dan tentunya juga dari guru guna mendapatkan kesimpulan yang sama, yang utuh dan menyeluruh. Langkah ketujuh yaitu penilaian dan evaluasi. Sahabat belajar yang berbahagia, walaupun saya baru belajar dan mengenal portal Rumah Belajar ini, saya yakin portal ini cukup bagus untuk dijadikan salah satu referensi dalam hal pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi COVID-19 ini. Fitur dan kontennya cukup lengkap dan akan menunjang prestasi peserta didik kita. Tidak hanya mereka, yaitu peserta didik, kita pun sebagai guru juga disediakan fasilitas yang cukup menarik untuk menunjang pengembangan profesi kita sebagai pendidik generasi bangsa, yakni salah satunya di pengembangan keprofesian berkelanjutan atau yang kita kenal dengan PKB. Sahabat belajar, ayo bergabung dengan kami di Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.